Kalau dilihat-lihat kayaknya udah cukup sepuh. Kalau boleh nanya nih, kan apa abah ya? Manggilnya? Abah boleh akang lah. Akang. Kalau om, boleh. Kalau om jangan nanti pendalamannya terlalu. Ke rumah sakit sama ibunya itu biaya lah. Ya, dia nggak mau. Ini mau uang pajak. Aduh. Mana kira-kira saya bisa ketemu patayat itu? Balik lagi harus masuk Ansor dulu. Iya itu wasilahnya. Nyiapin 3 harinya ini loh. Tenang. Oh, saya bisa aja. Macam-macam saya kenal Kang Rizal. Orang dalam, punya orang dalam. Saya kenal dan Zainal dan macam-macam. Mau nanya, GP Ansor ini kan dengan anggotanya yang sebanyak itu, terus kegiatannya sebanyak itu. Betul. Itu sumber pendananya dari mana sih, Bang? Ini nih yang nggak boleh dipertanyakan dari mana? Ini harusnya auditor. Karena Dimas nih satu saat nih. Boleh. Mau dikawal dan Jenal? Boleh. Bisa. Dari situ 3.000 jamaah kita periksain satu-satu, bayangin. Aparat kepolisian mah ya duduk manis ngerokok. Kalau bukan alasan kemanusiaan sih kayaknya. Iya. Nah, itu dari utamanya itu kan. Utamanya kemanusiaan. Aduh, Dan, makasih ya, Dan. Makasih, Kan salah satunya. Oh, gelas kosong. Gelas kosong. Kali ini gua sama Dimas sedang membajak Gelas kosong. Gelas kosong ya. Karena kita rasa host yang sana kurang begitu mumpuni. Betul. Ya, jadi kita lebih mumpuni, maka kita bajak hari ini. Hari ini kita tunjukin ke gelas kosong bahwa kita punya skill yang luar biasa sekali. betul. Ya. Enggak cuma di tong kosong yang baca berita. Iya, baca berita. Tapi kita juga bisa serius juga kita ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dalam satu rumah tuh kita harus solid. Harusnya. Harus solid. Sama kayak apa nih solidnya nih? Sama yang kita undang pada hari ini. Iya, ada dari GP Ansor. Cilegon, Serang ya? Kota Serang. Kota Serang. Pengurus cabang Kota Serang. Oke, kita langsung datangi ketuanya nih. Siap. Ya, silakan perkenalkan diri, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Alhamdulillah sekarang diamanati sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Serang. Kota Serang. Masa khidmat 2022-2026 dan baru 4 bulan nih. Baru 4 bulan. Masih anget-anget. Masih anget-anget ya. Jadi dan pas gelas kosong diisi sama yang hangat-hangat. Benar sekalian memperkenalkan ke publik ya. Iya, betul. Boleh. Nanti juga kita bakal banyak bahas lah. Iya. Siap. Tentang Kota Serangnya juga, Ansornya. Dan satu lagi nih, ada Abah. Saya Bansor Kota Serang, Zainal Abidin. Dari Bansor Kota Serang. Kalau dilihat-lihat kayaknya udah cukup sepuh. Kalau boleh nanya nih, kan apa Abah ya? Manggilnya? Abah boleh akang lah. Akang. Kalau om boleh. Kalau om jangan nanti pendalamannya terlalu mendalam. Kalau om ya. Berarti akang aja ya? Akang aja, akang. Iya. Kang Zainal berarti. Iya. Udah berapa lama mungkin Kang Zainal berapa lama di GP Ansor? Ya, saya ini sebetulnya orang Serang asli yang kebetulan perjalanan hidupnya pernah merantau ke Kediri. Oke. Di Kediri itu pernah ya karena melanglang buana, jadi saya mendapatkan orang tua sehingga menjadikan saya mantunya. Wasilah itulah makanya saya kenal Ansor Banser di sana. Oh, dari situ. Berkah. Berkah juga. Waktu itu usia saya 25. Oh, masih muda ya. Berapa tahun lalu tuh 20. Usia segitu itu sekitar usia waktu itu 89. 89. Makanya dihitung sendiri umur berapa ya. Berarti awal mulanya di Ansor Kediri? Ya, karena kebetulan saya diangkat mantu oleh seorang tokoh lulusan santri Gus Mahrus. Gitu untuk dijadikan mantu beliau.
Ustadz Ubed di Dusun Pelawasan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Luar biasa. Detail, lebih detail. Luar biasa. Kita kembali nih. Siap. Kan tadi kita udah sempat bahas sedikit soal Banser ya. Apa sih sebetulnya GP Ansor dan apa Banser? Kan kadang-kadang orang ngiranya beda ya. Beda. Apa sih bedanya Karena seragamnya beda gitu kan. Jadi kalau Ansor ini sebenarnya kita adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Anaknya NU lah. Anaknya NU. Nah, di bidang kepemudaan. Jadi di Nahdlatul Ulama ini sebenarnya banyak banom-banom. Banyak anaknya. Di pelajar ada. Pelajar juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Oh, beda lagi. Beda lagi. Di pemuda, ada yang pemuda, ada yang pemudinya. Fatayat namanya kalau pemudinya. Ada ibu-ibunya, ada muslimat. Nah, kalau Banser ini, hari ini kan banyak yang bertanya-tanya nih. Ansor Banser ini sebenarnya satu rumpun, satu rumah, atau beda? Sama-sama gitu kan. Nah, jadi kalau Banser ini, itu adalah sayap atau badan otonom dari Ansor. Singkatan juga jelas. Banser itu Badan Ansor Serbaguna. Jadi Barisan. jelas ya. Badan Ansor Serbaguna. Apapun bisa dilakukan oleh Banser. Serbaguna ya. Berarti Serbaguna. Banser adalah Ansor. Ansor adalah Banser. Boleh. Dan gitu kan Saling. Pokoknya friend. Friend pokoknya oke begini. Tapi kan di dalam Ansor itu nggak cuma ada Banser ya? Ya. Ada apa lagi kan? Jadi di kita itu di Ansor ada beberapa badan otonom. Jadi ada untuk khusus pengajian atau gus-gus muda lah. Gus-gus muda itu ada namanya MDS, Majelis Dzikir dan Sholawat. Nah, itu yang biasa bulanan, mingguan pengajian, keliling setiap kelurahan atau yang lain sebagainya ada. Terus kemudian kita juga ada lembaga bantuan hukum. Oh, ada LBH-nya. Ada LBH-nya di setiap kabupaten kota, provinsi ada. Ada juga anti narkoba ada. Badan Ansor Anti Narkoba Banar. Jadi penyesuaian lah. Ada Bagana. Nah, di Banser ini turutannya banyak. Ada Balantas, ada Bagana. Anaknya Banser nih. Anaknya Banser ada lagi. Jadi nggak hanya Banser. Jadi ada Bagana, siaga bencana. Ada Balantas, buat lalu lintas, mengatur lalu lintas mudik nih. Biasanya di alun-alun. Iya, benar. Nah, itu kan melihat posko itu Balantas. Jadi banyak. berarti di GP Ansor ini anggotanya banyak banget berarti ya? Ya kalau Total. dihitung kita sih ngedata banyak lah alhamdulillah. 1000. Karena setiap lebih Mas, lebih. Kalau di provinsi Banten lebih. Oh, wilayah lebih lebih provinsi. Di Kota Serang ya hampir kalau 1000 belum lah. Karena memang kan baru terlahir 2014. Jadi masih kaderisasinya sedikit kurang masif, tapi sekarang alhamdulillah masif kaderisasinya. Udah mulai masif ya. Terakhir pekaderan berapa kan? Kemarin kita kaderisasi itu di Kasemen. Itu jumlahnya 45. 45 ya. Dan sama ada yang kayak Danjenal ya Dan ya? Iya. Ketua RT Iya. di Kasemen. Oh, ketua RT Ketua Kasemen. RT. Iya. Yang umurnya sama kayak beliau, alhamdulillah. Oh. Jadi nggak ngelihat umur, nggak ngelihat latar belakang kalau di Ansor. Tapi kalau mau masuk Ansor ada ininya nggak? Ada Batasan. Syaratnya? Iya, syarat-syarat. Terus ada diklat ya mungkin. Ya, diklat. gitu. Wajib. Di Ansor ada kaderisasinya, ada PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Oh, iya. Nanti ada tingkatannya banyak sampai ke pusat. Di Banser juga banyak, ada diklat SAR, nanti ada lagi susbalan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau tahu nih tingkatannya, cepat masuk Banser. Ikut ya. Sama Ansor. Ditunggulah. Itu pekaderannya setahun sekali apa gimana kan? Kalau pengkaderan kita mewajibkan kepada seluruh pimpinan anak cabang di kecamatan itu minimal sebulan bisa 1 kali. Oh, sebulan bisa 1 kali. Jadi Tiap masih bulan ada. Iya. Ditambah kabupaten kota seprovinsi Banten 8. Oh. Berarti tiap bulan ada diklat lagi. Insya Allah diklat ada. lagi. Kemarin minggu kemarin 1 minggu itu 4 titik. 1 minggu 4 titik. Di Pandeglang, di Tangerang, Cilegon. Oh. Jadi- Berapa lama tuh pekaderan? 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari 2 malam. Jangan pulang ya kalau ikut pengkaderan. Kalau pulang nggak jadi. Nggak lulus Pak. iya. Nggak bisa dapat seragam kayak Iya. Abah Jenal. Oh. Gitu. Tapi kalau masuk Ansor, Mm. nanti mau masuk Banser nih, itu diklat lagi. Nah, jadi pendidikan di Ansor Banser ini sebenarnya yang pertama nih. Kalau pertama dulu kita ada namanya DTD. Diklat Terpadu Dasar. Nah, yang ikut DTD itu dia bisa ikut Ansor, bisa juga pakai baju
Banser. Oh. Jadi gabung. Nah, untuk yang sekarang ini di Ansor itu ada namanya PKD. Hanya untuk Ansor. Jadi tidak boleh pakai seragam loreng. Loreng Banser. Kalau ikut di Klatsar, dia boleh pakai loreng, juga boleh pakai Ansor. Itu yang luar biasanya di Banser. Kalau ikut PKD aja, nggak boleh pakai seragam. Seperti Danjenal. Kalau ikut di Klatsar, dia boleh pakai yang hijau. Gitu. Jadi luar biasa Banser. Oh gitu. Garda terdepan Ansor lah. Ada ininya ya berarti ya. Saya mau nanya sama Kang Danjenal. Danjenal. Nah, kalau Dan siap. Komandan kan? Komandan ya benar. Dan aja berarti. Kang, seberapa bangga sih Kang pakai baju Banser ini? Ya. Biar kita mungkin juga ikut deh kita gitu. ngerayu dikit dah. Ya. Ngerayu dikit. Iya. Tapi jangan ada embel-embel ya. Oh iya, siap. Ngerayu aja ngerayu. Iya. Ya saya bangga banget, terutama seluruh kader se-Indonesia itu, bahkan di cabang istimewa di 20 negara itu, karena patokannya berkhidmat terhadap Nahdlatul Ulama. Itu aja. Adapun ranting-rantingnya, tentakel-tentakelnya atau banom-banomnya itu hanya sebuah wasilah untuk berkhidmat terhadap organisasi induk yang bernama Nahdlatul Ulama. Sehingga kami didandani pakaian begini sangat bangga. Ya jelas kalau basis kami Ansor Banser, ya jelas kami jaga kuat-kuat kan gitu. Iya. Karena kami semua adalah pengawal para masyayikh, para kiai gitu. Gitu. Kalau beliau nggak gila hormat, nggak minta dikawal. Ada kiai langsung perintah, kiai bukan saya yang dikawal, kata beliau gitu. Jadi berkahnya Banser, kalau yang lain itu kan agak sedikit susah nih ngedeketin kiai ulama. Kalau Banser kan di samping aja. Itu. Iya. Masuk, ayo. Masuk Ansor dan Banser. Oh, itu mungkin salah satu kebanggaannya ya. Bangga. Kebanggaannya Dan berkah gitu. Tapi kalau dari Ansor, misalkan yang Ansor yang pakaiannya ini ya, maksudnya kebanggaannya itu di mana ya? Maksudnya ngerasa gimana? Bangga, Pak. Kita pakai jas Ansor Banser, pertama memang ikut diklat dan pendidikan itu kan nggak mudah. Banyak dinamika dan sebagainya ya, kayak ospek lah. Kalau ospek kan lumayan tuh nginget kan. Nah, pakai baju Ansor ini kita sudah meluangkan waktu 3 hari. Kalau sudah pakai jas yang warna hijau, logonya segitiga kayak gini, udah sangat bangga sekali. Apalagi memang Ansor Banser ini alhamdulillah para kiai juga kita bisa silaturahmi dengan enak, gampang dan lain sebagainya gitu. Jadi bangga. Dan ilmu juga banyak dari alhamdulillah pengkaderan itu. Pengkaderan. Sebelum ini Kang, boleh nggak spill dulu tuh apa sih mungkin materi-materi yang ada di dalam pengkaderan? Jadi materinya itu khusus ada keansoran, ada kebanseran, tapi tidak lepas atau luput dari wawasan kebangsaan. Oke. Jadi semua masuk di situ. Jadi pendidikan pengetahuan tentang apa Ansor, apa Banser, tapi tidak luput juga tentang wawasan kebangsaan, pelatihan kepemimpinan. Jadi komplit lah. Berarti kalau misalnya kita mau tes wawasan kebangsaan, bisa dapat dari situ salah satunya ya? Bisa, boleh. Makanya segera daftar masuk lah. Oh iya, siap. Ngerayu lagi saya. Sedikit lagi nih Kang, boleh di-spill lagi. Tadi kan ada juga apa itu Ansor ya kan? Mungkin boleh di-spill juga tujuan, mungkin visi misinya itu apa sebenarnya? Kalau di Gerakan Pemuda Ansor, kita lebih tadi yang sudah disampaikan oleh Danjenal bahwa berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Itu saja sih kalau kita, karena jelas bahwa di Indonesia, kita lahir di Indonesia, maka kita harus jaga Indonesia. Jadi apa namanya ya, semangat bernegaranya itu bernegara, Hubul Waton, Hubul Waton, cinta tanah air. Hubul Waton minal iman. Tahu nggak lu? dijelasin dong. You are my family. Gitu kan. Mungkin langsung dijelasin Kang, karena kayaknya kurang paham. Hubul Waton minal iman itu kalau di kita ya, kalau di kita bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Jadi iman itu kan kalau yang benar-benar ada 6. Ya kan, rukun iman lah, rukun iman. Nah, ini bagian dari bagaimana kita juga beriman kepada
tanah air kita. Oh, gitu. Menjaga tanah air itu bagian dari iman. Ada satu lagi Kang bagian dari iman, kebersihan. An-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu minal Iya, iman. betul. Betul. Saya Betul. hafal lah. Kebersihan juga Bisa. bagian dari iman. Bang, saya mau nanya, Ya, agak kemana-mana sih. Jangan Gini. kelewatan. Iya. Takut Nanti nggak lewat di-stop terminal aja. kan. Oh, iya. Dia terjun bebas sih. Terlalu boleh. bebas. Siap. Nggak, Iya. kalau Ansor, GP Ansor itu kan dia mendukung kebangsaan ya, Iya. mendukung negara. Betul. Cuma kadang negara pun butuh dikritik kan. Betul, kan? betul. Nah, tapi GP Ansor pernah bikin kritik gak buat negara? Betul. Jadi jelas bahwa tidak hanya kita mendukung dengan perlakuan apapun ketika memang ada kesalahan dari pemerintah, baik dari kebijakan ataupun perlakuan, yaitu tentu harus dikritik. Oke. Tetap. Karena harus. karena kritik pun salah satu dari dukungan ya. Ya, kritik kan buat ngebangun, Ngebangun. dan menjaga pemerintah juga gitu. Jadi nggak mentang-mentang kita mendukung pemerintah, apapun itu dilaksanakan. Iya. Yang jelek tetap kan harus disampaikan. Ada kritisnya juga sebenarnya. Harus kritis. Mantap. Jadi nggak mendukung buta. Iya. Ya, betul. Tetap kalau ada salah dibilang salah. Harus. Ya kan orang ada yang nilainya kan terlalu awam gitu. Wah, ini ngedukung pemerintah terus. Banget gitu kan. Iya, kan. Pemerintah pun manusia gitu Betul. kan, masih harus Tidak kita. luput dari kesalahan. Ya, betul itu. Tapi kita hari ini cukup bangga sih Kang bisa wawancara sama Kang karena kan Siap. Ansor ini gede sebetulnya. Bahkan tadi sampai 20 berapa negara? Negara cabang istimewa Cabang istimewanya ada di luar negeri ada juga. Ansor Bansernya. Ya, dan ini kita juga bahas di Indonesianya dulu ya, salah Iya. satu organisasi terbesar ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga kan kemarin sempat naik nih. Hmm. Ketika ada salah satu kasus tuh. Oh iya, Ya kan? siap. Itu juga salah satu bagian dari Ansor ya? Jadi begini, yang pada bulan ini ya, bulan-bulan ini memang yang lagi naik beritanya tentang penganiayaan Iya. sahabat David. Sahabat David. Nah, kebetulan memang sahabat David ini putra dari pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor, Oke. Bang Jonathan. Jadi beliau Bang Jo ini di cybernya Ansor juga yang ngelola podcast kayak gini. Oh. Ngelola podcast, iya. di podcast itu tanggung jawab Bang Jo. Nah, di jadi mungkin GP itu Ansor ada cybernya? Ada. Jangan dikira cuma keliling pengajian, Pak. ada loh yang kayak gini-gini nih, ya kan? Di otaknya ngeriung doang. Itu. Enggak. Coba apa hebat gitu berarti ada Ya, IT-nya kan? ada. Berarti tentang teknologi maju banget ya. Alhamdulillah. Jadi di wilayah juga podcast biasanya di bulan suci Ramadan. Biasanya nanti bulan ada puasa lagi ada berarti ya. podcast, ngundang mantan-mantan dimisioner ketua atau tokoh-tokoh NU. Nah, itu ada. Dan salah satunya tadi mungkin orang tuanya ya dari Ya, sahabat David. sahabat David, Bang Jo itu. Nah, itu dari Gimana? GP Ansor sendiri Hmm. menyikapi adanya kejadian itu gimana Bang Musa? Nah, begini. Jadi siapapun itu sebenarnya kalau melakukan penganiayaan, kekerasan itu kan adalah musuh kita bersama, Pak. Iya. Kita Iya, harus betul. tegakkan hukum seadil-adilnya Betul. siapapun itu. Maka dari kebetulan memang sahabat David ini putra dari Bang Jo. Nah, ini mungkin kita juga bisa mengawal lebih dan yang lain sebagainya agar memang hukum ini ditegakkan seadil-adilnya. Biar dikawal juga nih, gitu kan. Mohon doanya juga kepada Ya. para apa nih? Panggilannya kalau pengikut kelas kosong. Apa ya? Apa? Sahabat kelas kosong. Mohon doanya untuk kesembuhan sahabat David. Karena sudah hampir 20 hari ya. Sudah hampir 20 hari sahabat David ini belum sadarkan diri. Oh, belum sadar sampai hari ini. Jadi mohon doanya supaya cuma bisa saya- cepat sabar. Saya sempat ngeliat di Twitter ya, Twitter dari Banyak lah, bapaknya bapaknya. David, itu official Twitternya keren, udah verified lah. Verified, iya. Keren. IT. Jelas kan? Iya, Jelas. IT, guys. Iya, IT. Keren. Iya. Nah, itu saya ngeliat perkembangan David juga sih, katanya pergerak udah mulai bisa gerak, udah mulai nembak. Iya, Udah betul. mulai ada perkembangan ya, alhamdulillah. Memang belum sadarkan diri. Jadi mohon doanya. Iya. Tapi kalau perkembangan kasusnya sendiri gimana nih, Kang? Nah, perkembangan kasusnya
sedikit menarik lah, lumayan menarik ya di luar gitu. Iya, karena banyak yang kebuka kan itu ya. Nah, itu nanti naik Rubicon apa nih? Nah, itu banyak Pak. Jadi kemarin kita ngelihat kan di TKP ya, kejadiannya luar biasa sekali. Terus kalau kita katakan jahat sekali lah. Kalau saya ingin menyampaikan ke fans MU sebenarnya. Kalau ke fans MU, An-Nassr nih. Nah, itu kan selebrasi Ronaldo itu siu lah. Itu harusnya digugat itu. Fans MU, An-Nassr tuh. Menginspirasi. Terinspirasi. Bahaya itu. Jadi yang viral belum tentu baik sebenarnya. Iya sih. Gitu. Jadi mudah-mudahan penegakan hukum terhadap tersangka itu bisa ditegakkan seadil-adilnya. Itu saja sih kalau dari kita. Karena alhamdulillah juga dari masyarakat kan banyak yang mengawal ya. Tidak hanya dari Ansor tapi dari masyarakat umum. Karena ini juga mungkin salah satunya menyakiti hati dari rekan-rekan Ansor juga ya. Kalau kita kan kekeluargaan. Kekeluargaannya tadi ya. Kekeluargaan. Kalau kata Gusmen, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut, kan pernah bahwa kalau anaknya Jo iya. saya. Saya lihat di Twitternya itu ya. Jadi kita ngawal hukum untuk ditegakkan atas dasar kekeluargaan. Soalnya kemarin juga sempat baca berita saya juga ya yang bapaknya David itu menolak kan kayak mau diganti rugi aja gitu. Iya, diganti rugi. Benar-benar disamperin ke rumahnya ya. Ya, disamperin ke rumah sakit. Ke rumah sakit sama ibunya itu biaya lah. Ya, dia nggak mau, ini mau uang pajak. Aduh. Iya, viral kan. Enggak, maksudnya kan kalau digaji juga kan dari pajak. Betul. Pasti. Maksudnya begitu. Benar. Iya. Ya, kalau gaji bagus. Ya kan Silumannya banyak. Muncul Robicon, Harley. Iya, banyak lah ya. 250 juta gitu. Masa dari gaji dapat itu ya, Bang? Nah, itu dia. Masa nggak sih? Benar-benar itu. Jadi kita lihat sih ya efeknya sangat besar ya. Efeknya sangat besar sampai ya beberapa kementerian dan lain sebagainya atau instansi kesorot lah. Iya. Baiknya mungkin di situ ya. Baiknya. Tapi kita nggak terlalu jauh ke situ. Karena ada pemerintah lah itu. Betul. Ada yang punya wewenang. Yang berkewajiban. Cuma kan kita memang lihatnya kan di permukaan aja betul, kan. Betul. Meskipun kadang-kadang permukaan adalah menggambarkan dalamnya kan. Kadang. Kalau kadang kan nggak terlalu banyak. Iya, kadang. Kalau sering baru. Kalau Boleh. Ini mulai nyerempet ya. Jangan dibawa-bawa tong kosongnya. Ini ya. Kita kan ngobrol santai ya. Boleh. Nggak formal gitu. Benar. Tapi kan sedikit nih sebelum Ya. nanti mungkin kita bahas kasusnya lagi. Bang Jo tadi ya. Bang Jo itu kan saya lihat pribadinya tuh ada tato-tato. Ya, gitu. betul. Itu gimana sih Kang sebenarnya? Nah, jadi pandangan Kang di Gerakan Pemuda Ansor kita tidak melihat latar belakang, tidak melihat badannya bertato atau apapun, tapi niatnya yang kita lihat. Di Gerakan Pemuda Ansor Kota Serang kita juga pernah ya Dan, ada yang bertato full. Di penjaga pasar mana gitu di Kota Serang. Itu di Jawilan. Nah, di Jawilan. Jagger beliau. Jadi kita terima. Ada niatan baik. Tapi kalau dibalikan, masuk Ansor dulu terus kayaknya pengen tatoan gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Nah, kalau itu kan kembali kepada manusianya, pribadinya. Kalau misalkan Dan Jenal mau ditato, nah itu. gitu. Dan yang masuk itu penghuni TPU biasanya. Enggak waras gitu maksudnya. Iya. Justru kan mau pertobatan. Oh iya betul. Kan kalau misalnya udah terlanjur gitu, orang mau tobat kan pasti diterima. Betul. Niatnya yang Cuma baik. pertanyaan saya itu kalau misalnya udah udah di Ansor gitu, tapi mau bisa nggak tatoan. gitu? Nah, kalau itu kan kembali ke pribadi. Kita yang sudah bertato aja misalkan masuk ke dalam Ansor kita terima. Oh iya. Nah, kalau niatnya baik pasti kan nggak bakal nerusin. Oh iya, betul. Gitu. Masa udah baik nerusin ke yang jelek gitu. Kalau tatonya nama Kang, nama istri gitu biar disayang. biar setia. Tetap sebenarnya kalau hukumnya kan ya, hukum kan tidak diperbolehkan dalam iya. gitu. Oke. Nggak, saya kan nggak tahu, saya kira
masuk Ansor dulu baru bikin. Ternyata gitu. dari awal udah ya kemudian Ada, masuk. Tapi bagus juga maksudnya masih diterima kan gitu ya. Nah, Tapi di GP Ansor sendiri nih, Bang, ada ADART-nya kan? ada peraturan. Ya, di situ tertulis nggak, misalnya diperbolehkan tato atau enggak gitu? Di global ya, kalau di ada ART Ansor itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada yang misalkan yang bertato lope masuk boleh, yang bertato jangkar nggak boleh, nggak ada. Jadi yang penting pemuda umurnya mencukupi gitu, Muslim. Oh iya. Karena ini juga kan bisa jadi gambaran gitu. Karena kan ada juga netizen yang ngelihatnya, oh ini orang tatoan. Ya kan kita kasih tahu juga bahwa itu adalah masuk Ansor adalah bentuk dia bertobat. Ya, kan? Bentuk niatan baik lah. Niatan baiknya gitu. Karena ya kalau udah terlanjur ya gimana? Kan dihapus juga susah ya kan? Lumayan. Iya. Biayanya lumayan, lumayan. sakitnya lumayan kan? Oh iya. Udah mahal. Kayak pengalaman itu saya padahal nggak punya. Kan ada lah baca-baca. Lumayan kan? Cerita-cerita teman mungkin. Apalagi nih kira-kira yang mau dibahas dari Ansor? Ayo Bang Dimas. GP Ansor ini sebenarnya, nah gitu Bang. Beres ya. Gini sebenarnya ada yang mau saya tanyain, cuma saya agak ragu. Boleh nggak apa-apa. Sebenarnya Bang, Kalau ini nanti di-cut aja kan? Oh iya. Kan ada Gimana? editor. enggak, Bang Rizal. Nanti Lu udah gini-gini mau pinjam duit ya? Jadi Saya takut dipanggil Om, Pak. Kalau udah dipanggil Om, saya tergasa nanti ya. apa? Saya mau nanya, GP Ansor ini kan dengan anggotanya yang sebanyak itu, Ya. terus kegiatannya sebanyak itu. Betul. Itu sumber pendananya dari mana sih, Bang? Ini nih yang nggak boleh Sumber pendanaannya dipertanyakan ya. dari mana? Ini harusnya auditor. Kerempet lagi nih auditor. Padahal udah ngejauhin. Lulusan akunting. Lulusan metalurgi ya. Aduh. Jadi memang setiap kegiatan kita, kaderisasi misalkan nih, kaderisasi itu kita tidak pernah melayangkan surat permohonan dana. Oke. Jadi semua kader kita kumpulkan niatnya kaderisasi. Hayo, lu bawa apa nih? Beras misalkan. Lu punya apa nih? Tomat. Oh gitu. Gitu. Jadi bareng-bareng. Ada misalkan keluargaannya. senior lah, ada misalkan senior gitu yang sudah jadi pejabat mungkin kita undang biar bisa ngopi bareng silaturahmi dengan kader baru. Ngasih sumbangsi buat kader, kan itu dari keluarga juga kan. Keluarga atau yang punya usaha. Itu sumber dananya. Berarti nggak pernah ngajuin proposal gitu? Belum pernah. Enggak. Saya belum pernah, apalagi saya belum 4 bulan ya. Belum pernah gitu. Jadi enak ya jadi apa pengurusnya karena nggak perlu bikin proposal. Iya. Nah, biasanya kalau pengurus-pengurus, duh gimana cara bikin proposal? Gitu. Kalau ini nggak perlu karena nggak ngajuin. Kan ingat setiap Natalan, dancer ngepam di gereja. Oh iya. Iya. Oh iya Emang benar. main proposal kan? Enggak ada Luar biasa. Enggak ngomong sama panitia peribadatannya. Rokok dong enggak. Minum ya, boleh, diminum. boleh, Enggak ada cerita. Rokok dong enggak ada Nggak ada. cerita. Tapi masa nggak ngerti sih? Kita berdiri menyatu. Masa Cuma itu. Ada Kadang saingannya kan? Ada saingannya. Masa nggak sengaja. ngerti? Saya Iya. bawa dan kenal. Tapi itu kan muncul karena kekeluargaan. Iya. tadi ya. Nah, Bang. itu. Keren. Kemanusiaan ya. Iya. Saya tapi nggak jujur. Maksudnya kan saya kan orang awam. Jadi kayak apa namanya? Tentang proposalnya, tentang kerjasamanya kayak gimana nggak tahu. Saya cuma ngeliat, wih, ada banser gitu. Ternyata ini penjelasannya. Iya. Wah, wawasanku Saya di bertambah. Kristus Raja berjam-jam matung meriksain tas jamaah karena kan belajar dari pengalaman Mojokerto. Banser kena bom. Iya kena bom ya Mojokerto yang bom. Yang menyelamatkan gereja itu. Iya. Oh iya. Dari situ 3.000 jamaah kita periksain satu-satu, bayangin. Aparat kepolisian mah ya duduk manis ngerokok. Kalau aja. bukan alasan kemanusiaan sih kayaknya. Iya. Nah, itu dari utamanya. Banser itu kan. Utamanya kemanusiaan. Aduh, Dan, makasih ya, Dan. Makasih, Bang. Makasih. Kan salah satu. Kirain mau pamit. Udah kaget aja dari channel kan. Iya, kirain mau pamit. Iya. Tapi Dan boleh cerita nggak pengalaman jadi banser nih selama berapa tahun tuh kira-kira? Ya setelah pemekaran Kota Serang ini ya baru berjalan beberapa tahun ya dari 2014 itu. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain nih saat bertugas atau mungkin yang lainnya? Ya kalau ngepam ngawal Kia itu kan kita nggak kenal cuaca, hujan atau tidak, tetap aja berbasah-basahan dan berkeringat. Panas-panasan ya. Iya, dan itu tidak ada sahabat-sahabat tuh tampak bahasa mukanya atau bahasa tubuhnya itu ngarepin sesuatu, nggak ada, biasa aja. Gitu. Jadi ikhlas dan juga kemanusiaan. Iya, tadi. rupanya sahabat-sahabat kami itu sudah
mendalami keikhlasan yang luar biasa. Makanya itu yang disegani oleh TNI kan, oleh Panglima juga. Iya. Ngeri kalau Banser jadi pasukan pemberantas KKB katanya gitu. Oh, nggak ngitung. Jadi emang kan kalau misalnya Nggak digaji kan gitu. itu justru bisa lebih apa namanya, bisa lebih total saya rasa Ya, kalau totalitas. berasal dari hati. Hati, Tapi kalau misalnya berasal dari keinginan sesuatu. Ya. Ini. Agak lemah lah kan. Iya. Ada hujan, Agak mikir lemah, dikit, iya, mikir dikit ya kan. iya. Kalau Banser kan hujan, Kiai datang langsung lari Pak, malah Benar. nambah semangat itu. Iya. Malah nambah semangat. Tapi kalau dari sisi apa namanya, religiositasnya itu apa sih Kang? Yang di Banser. Nah, Nah itu tadi kita ngawal Kiai, bisa ikut pengajian Kiai bareng Iya. dengan abahmu dan lain sebagainya. Misalkan di Kota Serang ada Abah Mati. dan itu tak terbayarkan sama Nah, apapun ya. itu yang sangat luar biasa, tidak terbayarkan dan terlupakan tidak bisa. Tapi Luar GP biasa. Ansor ini Bang, hitungannya ormas ya? OKP, Apa tuh? Organisasi Kepemudaan. Oh. Kalau ormas kan NU, NU-nya ormas. Organisasi OKP. Pemasyarakatan NU. Oh, Kalau iya. Ansor, Fatayat, IPNU dan lain sebagainya itu OKP, Oke. Organisasi Kepemudaan. baru tahu. Kalau apalagi selain kan di bawahnya ini tuh kan ada Banyak. Ansor. Nah, apalagi sih selain Ansor? Di NU itu ada misalkan di pemudanya Ansor, pemudinya itu ada Fatayat, Pemudinya Fatayat. Itu beda pengurusnya, ketuanya beda lagi. Beda. Jadi Oh. Ansor itu bukan Fatayat karena Fatayat khusus wanita, Pak. Oh, Khusus gitu. perempuan. Iya. Tapi Ah. enggak yang kepengurusannya mungkin istrinya ketuanya Oh, jadi enggak gitu ya. Oh, Jadi enggak gitu. kita pemilihannya benar-benar seperti pemilu lah. Seperti pemilu. Ada lagi misalkan di pelajarnya ada IPNU. Pelajarnya juga dibagi dua. Ada yang laki-laki khusus itu IPNU. Kalau yang perempuan itu IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Oke. Ada lagi misalkan di mahasiswanya ada PMII. PMI. Kalau itu Ada. gabungan mungkin ya. Kalau itu gabungan dari mahasiswa lah, namanya mahasiswa kan. Ada lagi misalkan yang untuk di atas Fatayat ada Muslimat. Oh, banyak juga ya. Banyak alhamdulillah, kalau disebutkan lumayan nggak sampai seminggu ini kayaknya Iya. kita. Itu berarti klasifikasinya dari umur atau gimana sih? Umur ada, Oh, dari umur ketentuan ada. umur ada, di ADRT ada. Jadi setiap organisasi kan pasti ada patokan umurnya. Oh iya, betul. Kayaknya tercium aroma beliau menelusuri minat dan bakat. Nah, Waduh. Kejodohan ini. Waduh. Iya. Betul. Sampai menelusuri Fatayat. oh boleh. Iya. Fatayat. Gimana Ya. kira-kira saya bisa ketemu Patayat itu? Balik lagi harus masuk Ansor dulu. Iya, itu wasilahnya. Nah, Nyiapin 3 harinya ini loh. tenang. Oh, saya bisa aja. Teman-teman, saya kenal Kang Rizal. Orang dalam, orang dalam, Punya orang dalam. Iya, saya kenal dan Zainal dan macam-macam. Jangan belajar KKN. Oh iya, betul. Itu nepotisme. Salah kan? Tapi tadi menarik tuh kan katanya pemilihannya berarti kayak pemilu gitu Iya, ya. betul. Berarti ada pemungutan ulang gitu juga ya? Jadi Kan pemilu pernah ya? Pemungutan nah, ulang. kalau misalkan di cabang nih, ada namanya konferensi cabang atau konfercab. Nah, itu yang punya hak suara misalkan ranting dan kecamatan, PAC dan ranting. Nah, itu semua punya suara. Itu milih. Gitu. Ada Kalau yang golput. Ya, Ya itu kan? tergantung kepada hati ya Oh, biasanya iya, gitu. iya. Tapi kalau misalkan niatnya untuk organisasi, milih lah. Kalau golput milih, mungkin benar. kurang amplopnya. Iya. Berarti ada serangan fajar juga. Serangan uduk ada kalau di kita serangan uduk lah biar sarapan biar apa gitu bareng-bareng Saling jalin bacakan. silaturahmi. Ah. Ya. Oke Kang, ini kita ada pertanyaan dari Ya. penonton nih. Boleh. Oke. Saatnya People Asking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul. Saya izin bertanya, dari sisi GP Ansor Kota Serang sendiri, puas atau tidaknya mengenai kasus hukum penganiayaan yang terjadi terhadap sahabat David? Terima kasih. Oke, itu dia tadi ada pertanyaan dari netizen. Betul. Ya, apa tadi pertanyaannya Dimas? Pertanyaannya dari sisi GP Ansor Ya, Kota Serang sendiri Kota Serang sendiri menanggapi proses hukumnya gitu. puas atau tidak? puas apa enggak sih? Alhamdulillah selama ini sampai saat ini kita puas terhadap tindakan aparat penegak hukum yang telah melakukan
penyelidikan dan lain sebagainya untuk kasus penganiayaan terhadap sahabat David. Jadi kita juga beri apresiasi yang sangat tinggi kepada aparat hukum karena sudah menegakkan hukum, tinggal bagaimana kan nanti hasilnya seperti apa. Yang mudah-mudahan sesuai dengan kejahatannya seperti apa, hukumannya juga apa, itu tinggal kita menunggu itu. Gitu aja. Alhamdulillah puas, sangat puas lah. Sampai begini kan? Nah, sambil nunggu. Apa nih? Itu yang difoto itu. Oh iya. Ya kan sampai pusing begitu. Sampai kan? pusing. Sampai pusing. Tapi juga ada berita baru tuh kemarin. Katanya pelakunya ini nggak tahu kalau bapaknya udah dipecat. Jadi mungkin dia dalam bukan apa sih namanya, sel ya, dalam sel ya. Di inilah. Nungguin kayak nanti bapak saya juga datang, ini kan banyak duitnya gitu. Ternyata di luar udah banyak yang terjadi. Kan ada juga kan berita yang mengatakan kalau tersangka ini ke temennya ini yang S, inisial S, mengatakan udah gampang kan, nanti ayah saya yang ngurusin. Nah berarti kan ini penegakan hukumnya luar biasa, sampai misalkan si tersangka nggak tahu kalau di luar ini maaf keluarganya misalkan sedang apa. Terus juga ada maksudnya keluarga juga sedang tergoncang, dia nggak tahu. Soalnya ada beritanya juga tuh, katanya di salah satu tersangka itu diwawancarain cengar-cengir, katanya cengenges. Nggak menyesali ya? Iya, nggak menyesali. Belum menyesali, karena belum tahu lah, belum tahu mungkin karena biasanya kan di backup oleh keluarganya. Nah hari ini kan benar-benar penegakan hukum yang seadil-adilnya. Mau siapapun itu, putra siapapun itu, kalau sudah melakukan kesalahan ya harus dihukum, harus ikut aturan negara kita. Gitu. Kang, saya mau nanya nih Kang. Kalau ternyata itu kejadiannya tidak menimpa kepada salah satu bagian dari GP Ansor, sama nggak perlakuannya? Nah begini, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa setiap kekerasan itu kan sudah jadi musuh negara. Iya. Kalau misalkan ini dilakukan tidak atau kepada putra dari sahabat kita, itu akan tetap sama kan ya? Memang itu melakukan kekerasan kan sudah melanggar. Betul. Melanggar hukum, sudah harus dihukum seadil-adilnya. Jadi siapapun itu harus tetap bakal dikawal kan ya? Harus dikawal. Misalnya Dimas nih satu saat nih, boleh. Mau dikawal dan jenal, boleh. Bisa. Dimas satu saat itu kan bonyok gitu ya. Iya. Tetap dibela ya kan, dikawal ya siapapun. Kita nggak ngelihat apapun itu, bahkan ajaran almarhum Gus Dur kan kita tidak boleh melihat agama siapapun ketika menolong. Betul. Maaf nih, misalkan Dimas tabrakan, misalnya, maaf ya, tapi naudzubillah min dzalik. Dimas tabrakan ada dan jenal, kan nggak mungkin dan jenal. Mas, agama lu apa? Nggak mungkin. Waduh, keburu, Mas. Keburu gitu. Gitu. Jadi nggak ngelihat siapa itu, nggak ngelihat latar belakangnya siapa dan keyakinannya apa. Tetap kita harus menjaga agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Gitu. Kalau Kang Dan komandan Jenal, saat ngepam nih, saat bertugas kan banyak tuh yang apa namanya nggak tahu latar belakangnya gimana dan sebagainya, tapi bisa setotal itu. Selain yang tadi disampaikan, itu alasan terkuatnya apa Bu? Ya kita kan pertama karena ada acuan instruksi satu komando dari Ansor, ya kan, turun perintah kepada Kasat Korcap gitu. Kasat Korcap itu pimpinan kami di pasukan gitu. Komandannya. Iya. Nanti di lapangan ada Dankorlap gitu kan. Ya kita tidak membaca situasi apa, yang jelas di samping ketertiban acara tersebut terjaga dengan baik. Kalau ada alim ulama, kiai, ustadz, ya kita kawal gitu dengan baik. Tapi kalau misalnya kayak ngawal peribadatan agama lain misalnya, itu dari atas juga sama perintahnya? Iya, ada instruksi. Ada instruksi dari Ansor ke Kasat Korcap, perintahkan ke pasukan bagian lapangan kan gitu. Ya kita udah berdiri di sekitaran pagar tempat peribadatan, gitu. Tapi saya mau nanya yang soal kasus lagi ya. Kemarin pas ngedengar kasus itu, pergerakan GP Ansor Kota Serang ini apa, Bang? Maksudnya apa?
pas kasus penganiayaan itu ya terjadi tuh, terus pergerakannya gimana? Kalau dari Kota Serang Serang sendiri sendiri ya, yang dilakukan kemarin. Mm-mm. Nah, kemarin itu setelah terjadi, kita dengan pimpinan wilayah mengadakan mujahadah dan doa bersama di Pondok Pesantren Al-Fatoniyah. Nah, kemarin itu kemudian ya mengeluarkan statement sudah pasti agar hukum ini dijalankan dengan sebaik mungkin. Yang pasti sih doa kemarin. Kita seluruh pimpinan cabang di 8 kabupaten kota itu melaksanakan doa bersama untuk kesembuhan sahabat David. Itu yang langsung diinstruksikan oleh pimpinan pusat dan pimpinan wilayah. Kemarin kita banyak dengan santri. Dengan santri mujahadah, doa bersama, ya alhamdulillah. Sekarang keadaan David mulai membaik, meskipun belum sadar lah. Mudah-mudahan cepat kembali seperti biasa. Berikut juga mungkin di pusat mungkin ya, atau wilayah ada kajian-kajian terkait hukum yang mungkin bisa menjerat Bisa Pak. pelaku Ada. ini ya. Itu tadi ada lembaga bantuan hukum. Di Ada lembaga antara hukum, ya. bantuan hukum ini masuk pasal berapa? Misalkan tentang apa undang-undang perlindungan anak, Karena perencanaan masih itu 15 ya. tahun ya. 15 tahun kan masuk dalam undang-undang perlindungan anak. Nggak kenal main Beyblade itu. Ah, Iya, jadi apa ngelakuin hal lain. Nah, Kita kan gitu. waktu 15 tahun paling ngapain sih Mas? Mancing, Main PS, mancing. mancing, main PS kan. Ini malah mancing amarah netizen ini. Ah. Aduh. Padahal sama-sama mancing. Sama-sama mancing. Cuman ini lebih berat, Lebih berat. berisiko. Terus kan di balik kasus itu juga Kang, jadi banyak yang kebuka. Ya. Ya kan? Itu tidak lain tidak bukan adalah akibat Efek domino ya. efek domino dan juga apa sih namanya jasa-jasa netizen. Iya. Bener kan? Wah, lebih canggih, Jasa-jasa canggih netizen. sekali. Canggih Luar banget. biasa. Itu gimana tanggapan Kang nih? Nah, kalau dari sisi kasus-kasus yang misalkan berkembang lah, efek domino dari kasus penganiayaan sahabat David ini, misalkan yang selama ini kita ketahui banyak di berita, hartanya seperti apa, besarannya seperti apa, di mana saja. Dan bahkan ada yang 300 apa tuh 300 Ya menurut triliun ya? menurut berita sih sampai 300 Menurut triliun berita ya sampai 300 ya. triliun. Cuman kan itu tinggal bagaimana kita punya instansi yang Terkait berwenang ya? lah Ya, ya. terkait pemeriksaan atau yang sebagainya. Kalau kita sih mendukung ketika memang ada kejahatan, ketika ada kebatilan ya kita harus lawan itu. Iya, Gitu. betul. Apapun itu bentuknya. Tapi sampai akhirnya Sri Mulyani ya itu bikin statement katanya. Apa statementnya tuh? Statementnya itu yang jadi kalau kita punya harta lebih baik jangan dipamerkan. Jadi kalau emang punya uang banyak nih Ya. nggak usah beli mobil yang mewah-mewah. Nggak tahu tapi dapat uangnya dari mana. tetap nggak boleh pakai. Karena kan sebenarnya yang dibutuhin laporannya. Iya. Laporannya, dilaporkan. dia punya apa saja, Sebenarnya ya kan, di silakan mana kan, aja. tapi Kalau dilaporkan. memang jelas kan harus dilaporkan. Iya. Kalau dia memang hasil keringat sendiri ya, bukan keringat orang lain. Iya. Nah, gitu. Kalau hasil keringat sendiri kita mau beli apa ya Bangga. terserah. Bebas. Harusnya kan jadi kayaknya kurang efisien ya. Jadi mungkin begini. Jadi ketika memang kalau orang biasa mau memamerkan kekayaan, ya mungkin kan dilihat bahwa dia pengusaha atau lain sebagainya. Iya. Nah, ini yang tidak elok kan kadang pejabat ya. Pejabat. Publik yang memang ya itu harus sebenarnya dijaga lah. Iya. Jangan sampai memamerkan kekayaan sampai ya hari ini banyak lah. Kalau sampai bikin klub motor tuh gimana tuh? Nah, itu bingung juga kalau sampai bikin klub motor, tapi Supra ya. Ya, surah nggak apa-apa ya. Tapi buat menanggapi statement itu kayaknya kurang lah ya. Kalau kita ya mungkin ada yang lebih berwenang lah. Instansi berwenang, khawatir ada kesalahan Iya. bicara kita. Iya, karena benar, bukan pada fungsinya. Iya betul. Nah, itu. Bukan tupoksi kita lah ya. Nah, betul. Kang, ngelihat kejadian kemarin ada pemuda yang melakukan hal yang kriminal lah, Ya. bisa dikatakan gitu, sampai direkam-rekam ya kan, itu kan maksudnya salah satu kegiatan yang anak muda yang seharusnya punya kegiatan positif. Ya. Nah, kalau dari GP Ansor ini ada nggak apa sih maksudnya kegiatan-kegiatan positifnya yang harusnya ini loh yang dilakukan, bukan itu gitu. Nah, jadi seharusnya memang harus diberikan pegangan ya. Misalkan pemuda-pemuda hari ini, apa yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor, tadi itu di MDS kita ada namanya pengajian
setiap minggu sekali. Jadi keliling tiap kelurahan itu kumpul dengan masyarakat. Lebih positif Nah, ya. Lebih positif lagi. Misalkan juga ikut kaderisasi, kan ada pemahaman wawasan kebangsaan Ya, di situ, ya. ada pelatihan kepemimpinan. Sebenarnya kan banyak program-program atau kegiatan yang lebih positif lah, karena memberikan pegangan hidup kepada pemuda-pemuda. Maka dari itu kita mengajak pemuda Kota Serang, ayo mangga silahkan gabung sama Ansor Kota Serang. Siap. Kan kalau misalnya apa namanya ikut pengajian dan lain Ya. sebagainya, anak-anak muda tuh rasanya kurang tertarik. Betul. Nah, bungkusan apa tuh yang coba ditawarkan sama GP GP Ansor? Ansor. Nah, hari Mungkin ini olahraga ngeliat nih, kah atau kan apa? nggak semua pemuda mau diajak pengajian. Nggak semua pemuda hari ini mau diajak keliling misalkan baksos atau yang lain sebagainya. betul. Kita juga harus bisa memahami karakteristik pemuda. Misalkan kalau pemuda hari ini suka nongkrong bareng, ya kita buat kajian di tempat nongkrong. Oh, dengan Gitu cara dong. itu ya. Nah, iya mendekatkan menyesuaikan ya. lah, menyesuaikan karakteristik pemuda di Kota Serang. Lebih nongkrong di mana ya kita ikutin. Tapi kita harus juga masuk di materi tentang keagamaan, tentang wawasan kebangsaan. Nah, itu bisa dijadikan kegiatan seterusnya. Anak muda suka kopi, ada kopi. Ada kopi. Iya, benar. Anak muda suka apa namanya? Nggak suka yang formal-formal, kita Bisa. diskusinya secara non formal. Kopi panas ya, jangan kopi dingin. Wah. Tadi mau ke sini dah. Saya nggak berani. Maksudnya yang udah lama. Iya. Gitu. Kadang kopi juga pakai es Kan enak. ada. Es pakai es enak. Iya, iya. Tapi saya yakin maksudnya kemarin bukan itu. Saya sangat yakin. Ini mah sudah bersih. Emang Umin. Bang, saya mau nanya. Ya. Kalau itu kan kayaknya buat internal GP Ansor ya. Ya. Sedangkan di Serang ini nggak tahu belakangan ini nih mulai marak gitu. Kayak pemuda-pemuda tuh mulai bangga mereka bisa tawuran, bisa bacok-bacokan, bisa bawa celurit ke mana-mana. Terutama di Serang juga udah mulai banyak beritanya tuh. Betul. Nah, itu kalau misalkan mereka kan bukan bagian dari GP Ansor. Ya. Tapi dari GP Ansor ada ini nggak sih, ada sikap nggak sih buat menghadapi itu? Sikapnya begini, jadi di GP Ansor itu latar belakangnya macam-macam. Ada yang anak motor ada. Oh, ada juga anak Ada motor. yang sering kumpul. Nah, dari situ kan kita bisa menyisipkan dakwah. Misalkan dia anggota motor nih, bukan geng ya, klub motor. Tiap malam minggu kumpul. Ada obrolan di situ. Ada juga misalnya kumpulan, sebenarnya kalau yang tawuran ini kan lebih banyak ke pelajar ya. Lebih banyak misalkan tanggung jawab dari IPNU dan IPPNU-nya. Biar juga bisa menjaga misalkan ada pelatihan di sekolahnya, di OSIS dan lain sebagainya. Ini kan harus disentuh juga. Karena selama ini yang menyentuh pelajar itu lebih kepada IPNU dan IPPNU. Kalau kita nggak masuk di sekolah, Pak, Iya. kita pemuda umum. Ada bagiannya lagi, ada bagian lagi. Cuma cukup ini ya, maksudnya GP Ansor ini bukan satu organisasi yang kaku gitu. Walaupun Fleksibel. walaupun basicnya keagamaan gitu. Keagamaan. Iya, keren loh. Jadi alhamdulillah. Jadi tertarik? kita. Siap. Ya apa? Kalau misalnya mau tahu informasinya bisa di mana sih, Kang? Nah, informasi tentang gerakan pemuda Ansor ada di Instagram ada. Instagram ada. Apa tuh? GP Ansor Kota Serang. Iya. GP Ansor Kota Serang. Kalau Ada kok info-info misalkan mau mengadakan kaderisasi misalkan ada. kalau Pasti. misalnya mau ikut diskusi tapi nggak ikut kaderisasi bisa nggak? Bisa. Bisa. Tetap karena kan diskusi itu terbuka untuk umum. Kita kalau ngobrol tentang wawasan kebangsaan nggak boleh dalam satu warna dong. Betul. Nggak boleh kita mengkooptasi satu golongan, tapi harus semua golongan. Oh, supaya ada pandangan-pandangan Bebas, lain. betul. Nggak semua yang ikut diskusi itu kan kader Ansor. Tapi semua pemuda lah bisa ikut dalam obrolan di Ansor itu. kajiannya. Kajiannya. Jadi itu salah satu supaya kajiannya bisa lebih objektif. Nah, pandangannya lebih banyak kan Betul. dari yang lain. Karena kalau satu warna misalnya abu-abu aja terus Nah, dia. itu Gelap. gelap dong. Gelap. Harusnya ada pelangi lah. Gimana sih itu maksudnya? Abu-abu kok bisa gelap ya? Iya. Gelap gitu. Ada putihnya. Iya benar. Warna lain. Iya. Boleh pelangi lah. Iya, jadi warna-warni. Bagus juga ya. Keren banget berarti ya. Kamu bingung ya? Kalau misalnya dilihat kejadian kemarin nih Kang, menurut Akang sendiri boleh, menurut GP Ansor mungkin setelah kajian Ya. boleh.
apa sih yang bikin pemuda-pemuda itu melakukan hal tersebut? Ya. Dalam kasusnya sahabat David ya. Kok maksudnya melakukan itu kayaknya biasa aja, ya kan sampai direkam kayaknya percaya diri banget. Itu apa sih menurut Akang yang bikin kayak secara pribadi saya sih lebih kepada bimbingan ya. Bimbingannya mungkin di keluarga, di lingkungan. Nah ini kan mungkin agak ada kurang pengawasan. Dari orang tua juga harus berperan, dari lingkungan mungkin. Karena untuk keluarga juga kerjanya. Keluarga juga benar. Biar bisa kemana-mana keluarganya kan. Kemana-mana tuh gimana? Itu maksudnya kan bisa ke pasar, Iya, benar. nah gitu Belanja bisa lebaran, gitu. Bisa ke showroom. Lebih kalau saya sih lebih kepada penanaman ini ya, maksudnya jiwa bagaimana ini loh, ini yang benar, ini yang salah. Iya. Penanaman kepada anak-anaknya. Misalkan dari orang tua itu harus juga tahu bagaimana pendidikan agama terhadap anak, lingkungannya, ditambah lagi misalkan nanti kan ada pendidikan sekolahnya. Jadi dikontrol terus ya. Betul. Nggak apa namanya ya? Bukan yang terlalu ngatur, tapi juga kita perlu kalau udah salah nih belok-belok. Nah itu. Nah kalau Kang Rizal sendiri mungkin juga nanti ditambahin nih dan Zainal di keluarga, ngasih edukasinya mungkin sama anak-anak udah ini kan ya, udah Alhamdulillah. punya anak ya. Jadi gimana tuh cara edukasinya? Nah kalau saya sih edukasi pribadi ya keluarga saya. Boleh nih anak-anak saya main apa misalkan kemana, tetap kita harus misalkan waktu ngaji penting. Sholat tetap itu harus diingatkan. Wajib, ya. Nah yang penting bebas mereka mau melakukan apa, tapi kita harus kasih batasan dengan mengingatkan apa yang tidak boleh. Waktunya misalkan jangan sampai main, kalau sekarang kan misalkan main apa game-game gitu ya, PlayStation atau lain sebagainya sampai nggak ingat waktu. Nah ini saya lebih menekankan ke waktu sih. Waktu. Karena kalau ini anak saya baru paling besar itu kelas 3 SD. Nah kalau mungkin Dan Jenal nih yang lebih punya putra yang sudah mungkin sekolah. Saya kali ya. Mungkin. Gimana Dan? Saya jangan-jangan. Ke situ kan anak-anak. Saya juga tahu anak-anak masih ke situ. Saya juga sempat kaget. Kok akrab gitu kan? Masalah kayak anak saya yang ketiga. Nah, Waduh, berarti ini kakaknya ya? waduh. Gimana? Boleh. Bisa DNA tak? Waduh. Gimana Kang nih ngasih edukasinya di rumah? Ya, saya juga menerangkan ke anak itu supaya tahu diri tentang ruang dan waktu. Kapan bermain, kapan waktunya ngaji, sholat kan gitu. Ada di rumah, kemudian tupoksi mereka pelajar ya belajar kan gitu. Ya kita nggak mengekang, nggak, hanya memberikan arahan seperti itu. Karena saya juga sadar saya ini bukan penguasa anak, hanya betul. juru parkir. Parkir bahkan. Iya, dititipin anak oleh Allah. Bayar nggak? Gitu. Nah itulah makanya persoalannya. Dengan segala merawat, mendidik, mengelola, itu kan kita ini intinya kena titipan dari Allah. Jadi kalau kita ego, bahwa aku orang tuamu, gitu ya kita kekang sampai total begitu kan, anak jadi ada yang dibunuh. Tapi bisa jadi juga sel-sel otak. Pengekangan itu kan bisa berontak. Nah itu. Nah, kalau dikekang bisa Kalau berontak juga. bisa berontak ya. Bisa. Iya. So kan kalau kita lihat dari kasus sahabat David itu yang ada di masyarakat ya, itu kan terjadi karena salah satunya adalah karena pacaran. Ya. Nah kalau Akang sendiri boleh nggak sih anaknya pacaran? Gimana menurut pandangan Akang? Kayaknya harus ke Dan Jenal dulu nih. Oke. Nah, Beliau masih ini ya. saya nggak boleh tetap. Iya. Jelas Baru nggak boleh. posisi Ya? gede, Pak. Iya. Bingung saya nanti kan. Saya juga mengarahkan pemahaman pacaran tuh apa yang saya peroleh di pengajian ya. Memang kita ini bukan eranya Rasulullah, bukan eranya Khulafaur Rasyidin, di mana kata hadis. Bingung dia. Enggak. Ya sedikit aja nambah wawasan kebangsaan. Ini wawasan kebangsaan. Justru saya sepakat ini. Iya. Sepakat. Ada di hadis ceritakan katanya Sayyidina Ali cuma sekilas memandang keindahan rupa dan bodi wanita.
Kalau kita kan fokus, kan gitu. Iya, fokus. Sehingga timbul tanda tanya besar. Malah dianggap rezeki sekarang. Iya, bahkan timbul bahasa Jadi jangan Yunani, oleh. Mandani, dia kan gitu. Iya, Bahasa bener. India. Iya, paham Mandani? Paham. Oh, iya. Wong kene gitu. Oke, nih. Kalau Forosidin, Belum ke situ ya. Sehingga ke anak itu, oke pacaran, tapi sebatas kayak kamu bergaul di sekolah gitu. oh iya. Jangan sampai berlebihan gitu tuh. Apalagi ada gerakan tambahan. Wah itu tuh. Apa tuh? Makan bareng. Kadang-kadang biasanya gerakan tambahan tuh karena ada kopi dingin tadi dan. Bisa jadi. Kafe, bisa jadi. nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe. Nongkrong itu kan Cuma sejak riwayat Qabil dan Habil putra Adam alaihissalam saling Kok langsung bunuh-bunuhan. lihat gitu ya? ini wawasan. Lu sudah lulus, ini yang masih magang. Masih magang. Jadi saya memandangnya ke beliau. Iya, edan. Iya, iya. Itu betapa bahayanya urusan itu gitu, untuk perkara itu. Makanya pertemanan, persahabatan, pacaran itu saya terangkan ke anak gitu. Kalau bisa pacaran itu jangan terlalu diistimewakan, harus begini, harus bergandeng, bersentuh, berpelukan, enggak. Ya. Upayakan itu jaga pembatasan baik-baik, gitu. Sepakat banget. Saya suka itu tadi yang statement yang kita tuh bukan hidup di zaman Rasul. Ya kan, dulu kan pernah ada beritanya yang orang naik motor terus dia pakai sorban. Terus mana helm kamu? Dulu Nabi itu nggak pakai Bid'ah helm, gitu. pakai helm. Gitu. Iya, iya. Emang Nabi Tapi dulu ternyata naik dia bawa motor. motor. Nah, itu. Iya kan gitu. Iya benar. Iya kan? Kok bisa tahu ya? Iya, iya. Tahu. itu Kalau Forosidin tahu. Gitu, tapi makanya saya pas ngomong Iya. statement itu saya terkejut ya. Iya. Iya. Untung saya nggak ngomong ayat Barnabas. Iya. Agak bingung beliau. Kan kita kembali ke Kota Serang. Iya, 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 boleh. baik. Kan ini kan khususnya GP Ansor Kota Serang. Betul. ya kan? Gimana nih ngelihat Kota Serang yang katanya ya kata dengar-dengar gitu kawan burung nggak layak dari ibu kota provinsi. Oh, itu ibu kota Serang yang dari mana? Apa YouTuber apa sih tuh yang menyampaikan bahwa ibu kota Serang kota Serang ada belum sempet belum layak lah jadi ibu kota provinsi Banten. Saya pikir begini, jadi kota Serang ini kan sekitar hampir baru berapa sih 15 ya? 12-belasan ya? 11. Dari tahun 2007. 2007 ya? 2007 ya, belasan ya. Belasan lah kira-kira yang saya pastikan bahwa ketika memang anak umur 11 atau sampai 15 juga kan belum bisa bagaimana dia memperindah diri sendiri kadang. Betul. Dari indikatornya misalkan dari infrastruktur, dari pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Saya jamin pasti pemerintah Kota Serang mengupayakan itu sebaik mungkin agar Kota Serang ini layak jadi ibu kota Provinsi Banten. Hanya mungkin bertahap. Kita tahu bahwa penghasilan APBD Kota Serang kan masih minim lah. Ya. Masih banyak ya. PAD-nya masih belum besar seperti Tangerang, Cilegon gitu kan, Bahkan atau sama kabupatennya. nah, misalkan karena kan kalau kabupaten banyak lah pariwisata dan lain sebagainya. Nah, ini kan mungkin yang sedang dibenahi oleh pemerintah Kota Serang. Kita dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Serang mendukung terus bagaimana upaya pemerintah Kota Serang untuk terus membangun Kota Serang ini agar lebih bisa dipandang pas jadi ibu kota provinsi Banten. Layak lah ya. Nah, gitu. Berarti Mungkin salah lihat aja lah mungkin. karena dia mungkin lihat dari satu indikator aja. Nah, Indikasinya iya. kan dari situ. Kalau enggak dia ngeliatnya gini. Oh, sebelah mata itu. Sebelah mata. Iya. Boleh. Biasa. Berarti ini Kang ya, apa namanya komunikasi lancar sama Kalau pemerintah ya, sama pemerintah ya tadi itu kita dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor dan lain sebagainya tidak akan pernah menjadi bagian oposisi dari pemerintah. Sampai kapanpun kita amanat NU ya, amanat Nahdlatul Ulama bahwa kita harus terus mendukung pemerintah, menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Gitu. Tapi kalau boleh kasih kritik untuk Kota Serang dari GP Ansor Kota Serang, terutama Kang Rijal. Ya, kalau kritik sih pasti ada, karena kritik juga kan bisa jadi poin untuk pecutan lah membangun. Nah, bukan saya pikir, berarti beroposisi kan? Nah, iya, karena kritik membangun. Di Kota Serang misalkan hari ini kan
sudah lumayan kendaraan banyak dan lain sebagainya. Ini mungkin juga ruang terbuka hijau juga agak sedikit berkurang karena ada bangunan-bangunan sedikit lahan kosong jadi ruko misalkan, sawah hilang. Nah, ini juga harus disiasati. Saya pikir bahwa fokus pembangunan di ekonomi sebelah mana, kelautan sebelah mana, pertanian sebelah mana, ini harus jadi PR nih. Biar misalkan tidak bertumpuk nih di Kota Serang, di pusat kota. Nah, itu kan yang harus juga jadi bagian PR dari pemerintah Kota Serang. Kalau terkait sampah gimana, Kang? Sampah yang mana? Cilowong. Nah, kalau sampah Cilowong ini kan lumayan mana polemiknya kan cukup besar ya. Nah, cukup besar. Ya, saya pikir juga pemerintah pasti ada poin yang indikator bagaimana bisa menerima sampah dari Kota Tangsel. Nah, ini kan ada juga pemerintah berpikir baik lah, mungkin ada subsidi dari pemerintah Kota Tangsel untuk Kota Serang, untuk pembangunan justru untuk nantinya pembangunan. Ya, semua kebijakan pasti ada yang positif dan negatifnya. Ya, mudah-mudahan ke depan mungkin akan lebih baik lagi gitu. Tapi mungkin juga bisa ini kan kalau dari saya terkait sampah itu kan memang dampaknya adalah bau. Ya. Nah, bau itu memang malam sih ya karena jam operasional malam. Betul. Ya. Jadi dari tanggapan Akang pernah lihat situ kan tapi ya? Cilowong lumayan. Enggak kan dia keluarnya dari Serang Barat. Serang Barat. Oh iya, Serang Barat. Karena langsung ke situ. Tak-takan. Nah, itu kan baunya di situ juga tuh kan. Nah, kalau dari pandangan Akang gimana tuh terkait itu? Kalau saya sih lebih bagaimana cara meminimalisir aja sih. Meminimalisir misalkan efek baunya atau harus ada kajian ulang lah. Misalkan jalurnya harus kemana, itu kan harus dipikirkan. Yang tadi saya sampaikan bahwa memang fokus penempatannya jalurnya seperti apa ini harus juga dibicarakan agar warga juga tidak terlalu terganggu dengan apa yang selama ini terjadi. Meskipun strategi akhirnya malam hari itu juga kan salah satu untuk meminimalisir. Betul. Karena kalau siang itu udah pasti waktu sudah pasti panas. Ini ibu kota macet dan bau. Macet, panas tambah bau. Iya, maksudnya ke situ. Gitu. Kasihan pengendara motor saya makan. Gitu. Iya kan kalau yang di mobil kan enak kan. Nah, mobil Rubicon. Arahnya ke Rubicon lagi. Mau itu. Saya duluan lah daripada saya keduluan kan. Oke, kalau gitu luar biasa emang GP Ansor kita udah. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sebelum kita tutup, sebelum nanti kita ada jargon, saya mau dari Kang Rizal sama Komandan untuk ngasih dua patah kata mungkin ya untuk Kota Serang, terutama dan juga dari GP Ansor dan juga Banser nih. Silakan kamera itu, Bang. Ya, dan channel dulu. Silakan. Silakan ketua. Mungkin ada petua boleh, siapa dulu boleh, silakan. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Serang, kita ingin bahwa Kota Serang ini ikut bagaimana bisa riang gembira sebagai ibu kota Provinsi Banten, juga masyarakatnya bisa bahagia. Jadi apapun nanti harus bisa membuat efek bahagia terhadap masyarakat. Terima kasih. Silakan, mau promosi juga boleh kan, bebas. Iya. Kami Ansor Bansor Kota Serang tetap membantu kondusivitas pemerintahan Kota Serang. Namun Kota Serang untuk lebih elegan sebagai ibu kota Provinsi Banten, maka ada beberapa aspek yang harus dikaji secara mendalam oleh pihak Pemkot Serang, sehingga nanti akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentunya berefek kepada budaya yang berdaya. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Siap, keren banget ya. Terima kasih. Kang, kita closingnya kita punya jargon. Apa tuh? Jadi kalau kita bilang gelas kosong, bareng-bareng ya. Boleh. Komandan juga. Interupsi sebentar, Boleh. pimpinan. Silakan. Kok diakhiri dengan Iya. Itu kesan kayak play. Karena Ayo. Kan kalian belum pernah tua. Betul. Saya pernah muda. dan Pernah badung. Nyampe enggak tua soalnya kan? Mungkin lebih parah dari Dimas saya badungnya. karena kita ngobrol. Kan biasa kalau ngobrol kan ada kopi. Iya, iya. Kopi, Oh begitu. Gitu. Karena habis Saya baru ngobrol. ya. Habis ngobrol. diisi Iya, gelasnya. iya.
Iya, gitu kan. Cuma harus tanya juga itu kalau ngopi kenapa harus Nah, Iya. Oh, enggak kenapa ini. nggak- oh, Iya. iya juga. Abjadnya itu ya. Iya. Siap ya, Dana. Iya, Kalau iya. kita bilang gelas kosong, oke. Oke. Dekat. Kita tutup perjumpaan kita gelas kosong. Ha!